Assalamualaikum. Hai para movie lovers. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan makin banyak rezekinya ya. Amin. Kali ini aku mau bahas alur cerita film yang pastinya bikin tegang banget dan pastinya bikin kalian gak berhenti buat penasaran gimana nih endingnya. Judulnya Blood Red Sky. Jadi film ini nyeritain tentang seorang ibu dan anak yang mau berobat ke luar negeri, tapi ternyata pesawat yang mereka naikin malah dibajak hingga berakhir pertumpahan darah di pesawat itu. Bahkan akibat pembajakan ini hampir seluruh penumpang dan awak kabin meninggal dunia. Wih, serem banget ya guys. Dan sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa buat dukung channel YouTube aku dengan cara like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari channel YouTube aku. Oke deh, daripada bikin kalian makin penasaran, kita langsung aja ke alur ceritanya. Cekidot. Scene diawali dengan sekelompok tentara yang lagi siap menyergap sebuah pesawat yang mau melakukan pendaratan darurat. Sebelumnya, udah ada yang ngelaporin kalau pesawat ini dibajak sama teroris. Waktu pesawat udah mendarat, ternyata ada seorang pria yang duduk di kursi pilot. Tapi kelihatan tuh kalau si pria ini mengalami luka-luka di tangannya. Mereka ngira kalau pria ini teroris, jadi mereka nyuruh pria ini tetap di sana. Nggak lama kemudian, ada anak kecil yang keluar dari pesawat. Terus dia dibawa sama tentara ke ruang medis. Mereka nanya sama Elias, sebenarnya apa yang terjadi di pesawat selama penerbangan. Dan film pun dimulai. Terlihat ada seorang wanita yang bernama Nadia dan anak laki-lakinya yang bernama Elias yang lagi di bandara. Mereka akan melakukan penerbangan ke New York buat berobat. Nggak lama kemudian ibu Elias bilang mau ke toilet. Ternyata ibunya lagi mau minum obat penghilang rasa sakitnya. Elias yang lagi nungguin ibunya nggak sengaja kenalan sama seorang pria yang bernama Farid. Ternyata Farid juga mau pergi ke New York. Singkat cerita, akhirnya pesawat pun mulai lepas landas. Awalnya suasana di pesawat itu tenang banget, tapi tiba-tiba ada keributan antara penumpang sama pramugara. Lalu ada polisi yang melerai mereka, tapi kedua polisi itu malah dibunuh sama teroris yang pura-pura ribut tadi. Terus para teroris ngebunuh si pilot dan ngerusak black box biar nggak ketahuan. Terus para teroris nyuruh semua penumpang pindah ke ruangan belakang. Semua penumpang panik dan mereka semua pindah ke ruang belakang. Tiba-tiba Elias lari nyariin tempat persembunyian yang aman. Nadia yang panik terus lari nyusul Elias. Tapi ternyata teroris yang bernama Iqbal lihat Nadia lari. Jadi Nadia ditembak olehnya. Elias shock lihat ibunya tergeletak. Jadi Elias batalin buat ngumpet. Tapi Elias malah diseret sama salah satu teroris tadi dan disuruh duduk lagi. Tiba-tiba Nadia flashback ke waktu saat dia masih bareng suaminya dan baby Elias. Saat itu mereka lagi liburan bareng. Waktu mereka pulang piknik itu ternyata mobilnya mogok.
Karena kondisi jalanan sepi, jadi suami Nadia bilang mau pergi sebentar buat nyari bantuan. Ternyata suaminya nggak balik-balik juga. Jadi Nadia mutusin buat nyariin suaminya. Di tengah jalan, dia ngikutin jejak kaki yang masuk ke sebuah rumah tua. Waktu di dalam rumah itu, dia lihat ada banyak darah. Nadia mulai curiga. Ternyata suaminya dibunuh sama orang aneh di rumah itu. Waktu Nadia mau kabur, tangannya malah digigit. Ternyata pria itu seorang vampir. Karena Nadia digigit, makanya Nadia berubah jadi vampir juga. Nadia sekarang ngurus Elias seorang diri dan bertahan hidup dengan minum darah dari daging yang dia beli. Nadia balik lagi ke rumah tua itu buat nyari tahu gimana caranya supaya bisa sembuh. Tapi ternyata dia nemuin buku penelitian yang mencoba buat bereksperimen menciptakan vampir. Tiba-tiba ada seorang pria datang. Dia ngaku sebagai ayah dari vampir yang dibunuh sama Nadia. Si ayah vampir itu bilang kalau semua vampir pasti pengen minum darah. Jadi pria itu berusaha nyerang Nadia. Tapi Nadia berhasil ngebunuh si pria itu. Terus Nadia ngambil obat yang bisa ngurangin rasa pengen minum darah racikan orang itu. Sebelum pergi, Nadia ngebakar pria itu dengan cara nyiramin bensin dan ngebakar seluruh rumah tua itu. Tiba-tiba Nadia bangun lagi. Terus dia ngelepasin softland sama gigi palsu yang selama ini nutupin identitasnya sebagai vampir. Gak lama kemudian ada anggota teroris yang masuk ruangan itu. Tiba-tiba ada anjing penumpang yang menggonggong. Karena Nadia haus, jadi dia gigit tuh Dogi. Salah satu teroris dengar suara berisik, terus ngecekin. Ternyata dia lihat Nadia lagi gigit tuh anjing. Terus Nadia nyerang teroris itu, dan Nadia jadi vampir lagi karena udah minum darah. Karena Nadia nggak mau jadi vampir yang jahat, dia nyuntikin lagi obat yang dia ambil dari rumah tua itu. Para teroris udah pasang bom di pesawat, dan mereka udah siap-siap mau terjun dari pesawat. Nadia tiba-tiba masuk ke ruangan kabin, nyariin Elias, dan ngajak Elias ke ruangan pilot buat ganti arah tujuan pesawat. Karena pesawat sebelumnya udah dibajak dan diarahin ke kota London. Karena ternyata sistem di pesawat masih autopilot, jadi Nadia ke ruangan penumpang dan tanya siapa di sana yang bisa ngendaliin pesawat. Ternyata ada salah satu penumpang yang bisa dan diikutin sama Farid sebagai co-pilotnya. Para teroris yang udah bersiap-siap mau terjun kaget karena ada mayat salah satu temannya. Sementara mayat Nadia nggak ada. Jadi mereka curiga kalau Nadia yang udah bunuh temennya itu. Terus mereka mau balik lagi ke ruangan pilot karena Nadia nggak mau buka pintu. Jadi si teroris bunuh salah satu penumpang biar Nadia mau buka pintu itu. Tapi Nadia tetap nggak mau buka. Jadi si teroris ngancem mau bunuh anak kecil. Nadia nggak tega, jadi dia buka itu pintu dan langsung nyerang para teroris. Salah satu teroris baca buku tentang eksperimen vampir dan dia yakin kalau Nadia itu vampir. Dia nyiapin senter UV sama kayu runcing buat nyerang Nadia.
Teroris itu mulai nyerang Nadia dan dia malah pengen juga jadi vampir biar nggak gampang mati. Jadi dia ngambil darah Nadia pakai suntikan. Tapi tiba-tiba Elias datang nodongin pistol. Elias malah nembakin ke arah kaca pesawat. Tekanan udara di dalam pesawat mendadak turun. Semua orang panik dan mulai pada pakai masker oksigen. Salah satu teroris yang berusaha ngebunuh Nadia kabur, terus dikejar sama Nadia. Ternyata dia ngumpet di dalam mobil dan Nadia nembakin mobil itu. Ternyata teroris itu nyuntikin darah Nadia ke tubuhnya supaya dia bisa jadi vampir juga. Dan selang beberapa saat, teroris itu mulai berubah jadi vampir. Karena Nadia takut teroris itu bakal bikin onar, jadi dia bakar mobil itu. Tapi para teroris lain berusaha madamin mobil itu. Mereka lihat Nadia yang mau kabur, terus dikejar. Tapi Nadia berhasil nutup pintu kargo. Salah satu teroris lain digigit sama teroris yang lagi bermutasi jadi vampir. Karena Nadia tahu kalau teroris yang bernama Iqbal itu tadi udah jadi vampir, Nadia lalu nutup semua pintu yang bisa mengakses ke ruangan kargo. Semua orang mulai bantu Nadia buat nahan pintunya. Tapi sayang, tangan Farid malah tergigit sama vampir itu. Jadi Nadia motong tangan Farid biar virusnya nggak nyebar. Ternyata saat itu bahan bakar pesawat hampir habis. Jadi mereka harus mengadakan pendaratan darurat di bandara terdekat. Nggak lama kemudian, sang kopilot darurat itu dapat sinyal dari menara ATC milik pasukan militer Skotlandia. Terus dia bilang kalau pesawat ini lagi dibajak, tapi para terorisnya sekarang terkurung di ruangan kargo. Salah satu penumpang yang terluka malah buka pintu yang mengakses ke ruangan kargo. Dia malah pengen digigit vampir biar tetap hidup. Gara-gara penumpang ini, semua teroris yang udah berubah jadi vampir nyerang semua penumpang di ruangan kabin. Mereka semua berhamburan. Para penumpang pada mulai jadi vampir karena digigitin. Sementara Nadia, Farid, dan kopilot mulai panik. Kalau seandainya mereka mendarat darurat, pasti para vampir bakal turun ke darat. Jadi mereka berencana buat ngeledakin pesawat itu. Tapi remote pengendali peledaknya ada di ruangan kargo. Jadi Elias minta diri buat ngambil remote pengendalinya lewat lubang udara yang sempit banget. Elias membawa senter UV buat senjata. Tapi beberapa saat kemudian para teroris yang udah jadi vampir malah mau nyerang Elias. Tapi Nadia berusaha buat nolong Elias. Sebelum itu, Nadia minta tolong sama Farid buat jaga Elias sampai dewasa. Terus, Nadia gigit si kopilot darurat supaya dia bisa jadi vampir agresif lagi. Waktu Nadia mau ke ruang kargo buat nyelamatin Elias, dia dihadang sama Iqbal, si teroris vampir itu. Dia nyerang Nadia. Mereka mulai saling adu kekuatan, tapi Nadia malah kalah. Elias mulai mancing vampir teroris itu buat mengarah ke pintu darurat pesawat. Terus Elias meledakkan bom yang terpasang di pintu. Akhirnya vampir itu tersedot keluar dari pesawat. Tapi ternyata vampir itu kesangkut di jaring. Jadi dia bisa masuk lagi dan nyerang Elias. Terus Farid yang lihat kejadian itu dari ruang kemudi
ngebelokin pesawat ke arah sinar matahari. Nah, si vampir kebakar dan jatuh deh. Karena Elias ngelihat ibunya lemes, jadi dia ngelukain tangannya dan ngucurin darah ke ibunya. Seketika itu Nadia bangun, tapi dia nyuruh Elias buat nggak deketin dia lagi. Nadia takut hilang kendali dan gigit Elias. Elias sedih banget karena nggak boleh deket-deket ibunya. Dan kita balik lagi ke scene dimana Elias lagi diinterogasi sama dokter militer. Elias bilang kalau pesawat itu penuh vampir dan minta supaya mereka nolongin Farid. Tapi semua orang nggak percaya. Mereka ngira kalau si Elias ini shock sama kejadian yang dia alamin. Malam hari pun tiba. Kolonel tentara itu nyuruh anak buahnya buat nyerbu pesawat dan nangkap Farid. Sementara sebagian lagi disuruh ke kabin buat nyelamatin para penumpang. Waktu mereka masuk ke pesawat, para tentara ini diserang sama para vampir. Sementara Elias yang pingsan dan mau dibawa ke rumah sakit tiba-tiba sadar dan kabur ke arah pesawat buat nyariin Farid. Padahal waktu itu Farid udah dibawa sama para tentara. Farid lihat Elias yang lari ke arah pesawat. Dia teriak manggil Elias, tapi Elias nggak dengar. Waktu Elias lihat para vampir mulai turun dari pesawat, dia lalu meledakkan pesawat pakai remote pengendali bom itu, dan ledakan besar pun terjadi. Seluruh pesawat terbakar. Akhirnya Pak Kolonel sadar kalau Farid nggak bersalah, dan akhirnya dia nyuruh anak buahnya ngelepasin Farid. Lalu Elias pun memeluk Farid. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi ceritanya guys. Semoga kalian semua terhibur ya sama alur cerita film yang aku bawain. Nah, untuk kalian semua, buat terus dukung channel YouTube aku. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Buat kalian semua, jangan lupa bahagia. See you, bye-bye.